Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo anak-anak kami kelas 6 sekolah dasar yang soleh dan solehah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, kembali kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 6 semester 2. Saat ini kita akan mempelajari arti berbaik sangka. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, sebelum kita melanjutkan pembahasan materi pembelajaran kita ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu dan pemahaman kepada kita. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah setelah kalian menonton dan menyimak video pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu. Yang pertama, memahami perilaku hormat dan patuh kepada orang tua, guru dan sesama anggota keluarga. Yang kedua, memahami sikap toleran dan simpatik terhadap sesama sebagai wujud dari pemahaman Quran surat Al-Kafirun. Kemudian yang ketiga, mencontohkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua, guru dan sesama anggota keluarga. Kemudian yang keempat, menunjukkan sikap toleran dan simpatik terhadap sesama sebagai wujud dari pemahaman Quran surat Al-Kafirun. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, mari kita mulai pembahasan materi pembelajaran kita, dimulai dari arti berbaik sangka. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sangka artinya duga atau taksir. Berbaik sangka adalah menduga yang baik terhadap sesuatu. Berbaik sangka disebut juga dengan husnuzon atau berpikir positif. Berbaik sangka termasuk perilaku terpuji. Seorang siswa harus selalu berbaik sangka atau berpikir positif terhadap orang tua, guru, atau temannya.
Lawan kata berbaik sangka adalah berburuk sangka atau prasangka. Berburuk sangka disebut juga dengan suudzon atau berpikir negatif. Berburuk sangka termasuk perilaku tercela. Siswa yang baik akan menghindari prasangka buruk terhadap orang lain atau siapapun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebahagian yang lain. Quran Surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Di dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengingatkan kita agar menjauhi prasangka buruk. Janganlah kita mencari-cari kesalahan dan kejelekan orang lain. Karena apa yang kita sangkakan belum tentu kebenarannya. Di samping itu, diri kita belum tentu lebih baik dari orang yang kita jelek-jelekkan tersebut. Ayat Al-Quran tersebut didukung pula oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iyyakum wazzan, fa inna zanna akdzabul hadits, wa la tajassasu. Artinya, hati-hatilah kalian dari prasangka buruk, karena prasangka buruk itu adalah sedusta-dusta ucapan, dan janganlah kalian memata-matai orang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan demikian, kita tidak boleh menjelek-jelekkan teman kita yang ada di sekolah atau di lingkungan rumah. Pikiran kita hendaknya tidak dipenuhi oleh pikiran-pikiran yang negatif. Sebaliknya, kita berpikir positif, jernih, dan mendoakan kebaikan untuk diri sendiri dan orang lain. Contoh berbaik sangka. Setelah kita memahami makna berbaik sangka, marilah kita cermati contoh-contoh perilaku berbaik sangka berikut ini. Contoh yang pertama, tanpa curiga Ahmad meminjamkan uang jajannya kepada Karim untuk membeli buku. Contoh kedua, Kamila menerima peraturan orang tuanya untuk bangun pagi agar bisa sholat subuh berjamaah dan membersihkan tempat tidur sendiri. Kemudian contoh ketiga, Karlina menerima aturan orang tuanya untuk mengikuti les privat mengaji di rumah, walaupun ia tidak keluar rumah setelah pulang sekolah. Contoh keempat, Herman memahami sahabatnya Zakaria yang tidak ikut piknik ke Jam Gadang Bukit Tinggi, karena Zakaria harus mengikuti ujian renang. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, berikutnya manfaat berbaik sangka. Yang pertama, orang yang berbaik sangka kehidupannya menjadi lebih tenang dan damai. Yang kedua, orang yang berbaik sangka tidak ada perselisihan kedua belah pihak. Kemudian yang ketiga,
akan mempererat tali silaturahim. Kemudian yang keempat, dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kemudian juga mempererat tali silaturahim. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, berikutnya ayo berlatih. Silakan kalian tulis yang rapi dan kalian jawab yang benar di buku latihan kalian. Soal pertama, sebutkan arti berbaik sangka. Soal nomor 2, jelaskan lawan dari berbaik sangka. Soal nomor 3, tuliskan satu ayat Al-Quran yang melarang berburuk sangka. Soal nomor 4, tuliskan 2 contoh berbaik sangka. Soal nomor 5, tuliskan 2 manfaat berbaik sangka. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami makna berbaik sangka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Mudah-mudahan channel ini makin berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.